Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai programnya Pak Jokowi, yaitu food estate atau lumbung pangan, yang baru-baru ini diserang oleh Sekjen PDIP, yaitu Pak Hasto. Hasto bilang program food estate ini adalah kejahatan lingkungan, sadis banget gitu ya. Padahal program food estate ini adalah programnya Pak Jokowi. Di konten saya sebelumnya juga sudah saya tayangkan videonya di tahun lalu, ketika Hasto itu mendukung penuh dan mengucapkan terima kasih kepada pasukan TNI yang ikut membantu program food estate Pak Jokowi ini. Nah, kita lihat videonya kan sudah pernah saya tayangkan. Di sini ada berita dari Tribun. Di sini judulnya seperti video yang di konten saya sebelumnya yang saya tayangkan. Judul berita di Tribun ini adalah "Dulu puji kebijakan Jokowi, kini Sekjen PDIP malah kritik habis-habisan food estate." Gimana nggak kesel? Sesama petugas partai ribut gitu ya. Lah iyalah, ini bukan kata saya kata Ibu Mega. Ibu Mega kan panggil Pak Jokowi yang sekarang presiden kan masih tetap petugas partai. Ya apalagi Hasto yang cuman sekjen, petugas partai lah ya. Masa sesama petugas partai ribut? Kalau istilahnya harusnya sesama biskota dilarang saling mendahului gitu dong. Kok nggak akur ya? Nah di sini menurut Tribun bahwa Pak Hasto kan baru-baru ini mengkritik kebijakan food estate Presiden Jokowi Hasto itu belak-belakan ngomong bahwa program tersebut tidak berjalan dengan baik. Oke deh, kalau misalnya belum berjalan sempurna, kasih dong solusi bagaimana supaya lebih sempurna. Kan PDIP kan partai pemerintah. Nah, yang mengepalai program food estate ini sebenarnya ada dua lah Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian. Kasih dong masukan kalau dianggap tidak berjalan dengan baik. Tapi langsung dicap sebagai kejahatan lingkungan. Sadis banget Oke deh. Nah, Tribun juga menegaskan bahwa kritik itu atau tuduhan itu bahwa food estate adalah kejahatan lingkungan bertolak belakang dengan pernyataan Hasto sendiri di tahun 2022 silam, 1 tahun yang lalu, di mana saat itu Hasto justru memuji program lumbung pangan tersebut. Kemudian juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan semangat untuk mewujudkan kedaulatan dalam bidang pangan yang digagas oleh Presiden Jokowi, yaitu dengan memberikan dukungan kepada program itu. Nah, Hasto mengatakan bahwa program food estate atau lumbung pangan itu akan memberikan dampak positif bagi negara maupun masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, rupanya pernyataan Hasto tersebut sekarang berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa hari lalu yang dia katakan bahwa program itu tidak berhasil, program itu tidak berjalan dengan baik, program itu adalah kejahatan lingkungan. Nah, dia berkilah bahwa padahal hutan itu sudah terlanjur dibabat habis untuk menjadi lokasi food estate. Iyalah, hutannya harus dibabat, kalau nggak mana bisa ditanami. Kemudian kalau tanahnya kurang subur harus dikasih pupuk. Nggak bisa dong langsung tebang, langsung besok panen gitu Jadi terlalu dini kalau menurut saya kalau dia menilai ketidaklancaran food estate ini sebagai
bentuk kejahatan lingkungan. Sadis amat ya tuduhannya gitu. Nah itu menurut Tribun ya. Nah kemudian kita lihat lagi nih ya, bagaimana sikap Pak Jokowi. Kemarin kan sudah saya perlihatkan sikapnya Pak Prabowo dan sikapnya Menteri Pertanian menanggapi tuduhan bahwa program food estate itu adalah kejahatan lingkungan. Nah kita lihat nih berita di CNBC, Pak Jokowi malah siapkan 108,8 triliun untuk pangan. Seakan-akan Hasto itu dicuekin gitu ya. Iya, karena Jokowi menyiapkan 108,8 triliun. Kemudian food estate lanjut. Wah, dicuekin itu Hasto. Iyalah. Nah, di sini di beritanya di CNBC dikatakan bahwa Pak Jokowi mengalokasikan 108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ya. Astaga, Pak Jokowi mah cuek bebek lah, apa itu? Siapa bilang itu kejahatan pangan? Kira-kira begitu ya. Malah dia gelontorkan dana triliunan 108,8 walaupun tidak semuanya untuk food estate, tapi food estate jalan terus ya. Nah, jadi proyek yang digeber nih menurut CNBC gitu ya untuk ketahanan pangan adalah food estate ini sendiri yang sekarang ini disorot sama Hasto ya. Gitu deh. Kemudian juga dananya dipakai untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate serta penguatan cadangan pangan nasional. Ya. Nah, jadi jelas ya. Kemudian di sini dikatakan pernyataan Hasto tersebut katanya merespon soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dugaan ya. Nah ya selidiki aja ke partai politik mana. Kemudian dia minta PPATK untuk menelusuri kasus tersebut. Pertanyaannya lucu ya, kan orang baru menduga. Ya boleh sih kalau semua orang menduga. Kalau ada 1.000 orang yang menduga dan ada 1.000 orang minta PPATK untuk menelusuri, padahal mereka tidak memberikan bukti, gimana? Memang PPATK nggak ada kerjaan, ya? Oke. Kemudian di sini ditegaskan bahwa proyek dari food estate itu dibawa kendali Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya, dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2022. Astaga, ini resmi programnya Pak Jokowi ya. Aneh ya, oke deh, nggak apa-apa. Nah, sekarang kelanjutannya apa setelah Hasto menuduh itu adalah kejahatan lingkungan? Kita lihat ya komentar Ketua DPP PDIP yaitu Ibu Puan Maharani. Nah, Ibu Puan yang dikutip oleh CNN menyatakan bahwa tuduhan food estate yang dilontarkan oleh Hasto itu sebagai kejahatan lingkungan dikatakannya masih terlalu jauh. Dengan kata lain, lu kecepetan ngomong lu, masih jauh lah kalau dibilang itu adalah kejahatan lingkungan. Kira-kira begitu ya. Kemudian kita lihat juga, bisa lihat di Detik News. Detik News juga sama. Apa Detik News bilang? Puan mengatakan terlalu jauh untuk menyebut program food estate adalah kejahatan lingkungan. Masih kurang. Kita lihat lagi di sini Kompas. Nah, Kompas bilang apa? Kompas bilang sama. Food estate disebut kejahatan lingkungan. Puan mengatakan terlalu jauh. Waduh. Jadi yang benar siapa nih? Ibu Puan apa sekjennya? Kalau saya sih lebih cenderung Ibu Puan. Bahwa Pak Hasto itu kecepatan ngomong atau mungkin ada masalah apa, saya nggak ngerti gitu. Ya, Ibu Puan ini menurut saya lebih bijak ya, bilang terlalu jauh. Nah inilah menurut saya lu ya, ini sekjennya ditampar nih, plak, tanda kutip, oleh ketuanya Ibu Puan.
sekjennya bilang food estate adalah kejahatan lingkungan, ketuanya bilang terlalu jauh loh, gitu ya. Nah, di sini di Kompas bilang Ketua DPR RI ini yaitu Ibu Puan Maharani berpandangan bahwa tudingan atau tuduhan yang menyebut program food estate merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang dilontarkan oleh sekjennya sendiri yaitu Hasto Kristianto masih terlalu jauh. Lah iyalah, jauh lah. Buktinya apa? Sudah ada nggak kajian dari orang yang benar bisa dipercaya yang menyatakan itu menimbulkan kerusakan lingkungan misalnya? Ya kalau hutan ditebang memang harus ditebang, kalau nggak bagaimana ditanam. Kemudian ada dugaan uang mengalir, laporan siapa yang menduga, buktinya apa, kan panjang ya kan. Jadi ini terlalu jauh kata Ibu Puan. Ibu Puan mengatakan perlu ada peninjauan langsung ke lapangan. Iya, bukan katanya untuk bisa mengetahui apakah proyek tersebut merupakan kejahatan lingkungan atau tidak. Iya dong, masa iyalah. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwa itu atau tuduhan itu masih terlalu jauh. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Setuju saya. Setuju banget. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan. Pertanyaannya, Hasto pernah datang nggak ke lapangan? Nah, Ibu Puan ngomong begini artinya dia mengakui untuk melontarkan tuduhan harus datang dong ke lapangan. Oke deh, kalau dia nggak datang langsung, siapa orangnya yang datang memberikan data, memberikan kajian? Ada nggak? Ya nggak, harus ada dong. Kalau nggak, kalau belum meninjau lapangan tapi melontarkan tuduhan kan itu tidak bijaksana, ya. Oleh karena itu, karena dia sebagai ketua DPR gitu ya, maka DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah ingin melihat dulu kinerja kementerian yang terkait dengan program tersebut. Harus. Memang DPR itu adalah selain perwakilan rakyat juga mengawasi pemerintah. Iya, bukan sekjen partai. DPR yang mengawasi pemerintah. Kalau semua sekjen partai seperti Hasto, mohon maaf ya, main sembarang ngomong yang mana itu bukan kapasitasnya. Kapasitas mengawasi pemerintah itu ada di DPR, bukan ada di sekjen partai. Setuju saya sama Ibu Puan. Setuju. Ibu Puan ini lebih bijaksana. Dia mengatakan DPR lah yang sebagai lembaga pengawas pemerintah, dan itu pun harus melihat dulu kinerja kementerian yang terkait, yaitu dua kan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian. Setuju Bu Puan ya. Jadi yang terpenting adalah di sini katanya kementerian tersebut dapat memastikan bahwa program food estate dapat diselesaikan sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Iya, menurut Ibu Puan tadi yang terpenting adalah kementerian tersebut, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dapat memastikan bahwa program food estate dijalankan sesuai harapan. Harapan siapa? Presiden Joko Widodo yang adalah petugas partainya sendiri kan? Ya gitulah. Ditambahkan lagi di sini oleh Ibu Puan bahwa yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritas di semua kementeriannya. Jadi katanya saya berharap ya termasuk itu, maksudnya food estate bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden. Jadi DPR mengawasi pemerintah, setuju. Bukan sekjen yang mengawasi pemerintah. Dari mana? Jadi ya menanggapi tuduhan sekjen PDIP yang sebelumnya yang menyatakan food estate adalah kejahatan lingkungan, yang juga notabene adalah rekan satu partai Puan, menurutnya terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Oke. Jadi itulah ya kira-kira perkembangan terakhir mengenai tuduhan Hasto Kristianto, sekjen PDIP, yang menuduh
bahwa programnya Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, sebagai kejahatan lingkungan, menurut rekan partainya sendiri yang sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani, itu terlalu jauh. Setuju saya. Dan tugas pengawasan bukan tugasnya sekjen partai manapun, termasuk sekjen partai PDIP, yaitu Hasto. Pengawasan pemerintahan itu ada di tangan DPR. Ini kan seakan-akan sekjen PDIP, yaitu Pak Hasto, mendahului wewenangnya DPR yang memang kerjaannya mengawasi pemerintah. Sekali lagi ya, bukan sekjen partai yang mengawasi pemerintah dan menuduh. Ini kejauhan, betul, setuju saya sama Ibu Puan. Saran saya kepada Ibu Puan, tegurlah itu yang namanya sekjen Anda itu Hasto gitu ya. Atau jangan-jangan PDIP sudah retak nih. Ini kan ada 3 petugas partai nih. Sorry ya, saya pakai nama-nama petugas partai karena kan yang bilang Ibu Mega. Petugas partai pertama Pak Joko Widodo. Petugas partai kedua Hasto Kristianto yang menyerang sesama petugas partai. Kemudian Ibu Puan datang dengan bijaksana bilang terlalu jauh. Ya saya setujulah sama Ibu Puan. Oke? Jadi kita dukung ya Pak Jokowi dengan food estate-nya. Jadi kalau ada info mengenai kemelencengan dari food estate, sampaikan ke DPR. Biar DPR yang mengawasi. Kalau perlu DPR datang tuh ke lapangan seperti kata Ibu Puan. Bukan dugaan-dugaan dan langsung dituduh. Demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.